Emangnya masih zaman minta proyek pada orang tua yang ada di pemerintahan? Dasar deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai, tentunya di channel YouTube Orang Timur TV. Saudaraku sebangsa dan setanah air, seperti biasa di channel YouTube Orang Timur TV, saya selalu menyajikan cuplikan-cuplikan video yang kocak dan ngakak yang bisa menghibur kita semua. Namun dalam cuplikan-cuplikan video itu ada hal-hal penting yang harus kita simak bersama, yang harus kita renungkan bersama, karena ada pesan-pesan yang bisa mengedukasi kita dalam kehidupan berpolitik saat ini. Dan juga tidak kalah menariknya, dalam cuplikan video kali ini kita akan menyaksikan beberapa parodi dari netizen yang meniru apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto dan juga Bapak Anies Rashid Baswedan. Untuk lebih jelasnya saya ingin mengajak pemirsa sekalian, siapa kira-kira sosok yang mengatakan bahwa dasar deso? Mari kita simak selengkapnya. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan? Dasar deso. Malu dong sama embel-embel gelar yang kalian dapat dari kuliah, apalagi kuliahnya di luar negeri. Balik ke Indonesia bukannya membangun Indonesia untuk lebih baik, malah ngehancurin. Dasar deso. Yang begitu anak orang kaya. Katanya mau berbakti buat nusa dan bangsa, tapi yang ada apa? Malah ngancurin semuanya. Dasar deso, dasar deso, dasar deso, dasar deso, dasar deso, dasar deso, dasar deso. Dari cuplikan video pendek ini, kita diberitahu bahwa seorang Kaisang Pangarep sedang menjilat ludahnya sendiri. Siapa kira-kira di sini yang dasar deso? Siapa kira-kira di sini yang menggunakan privilege kedua orang tuanya, dan terlebih khususnya kepada Gibran dan Kaisang? Rakyat Indonesia jadinya tahu yang deso itu sebenarnya siapa. Mari kita lanjutkan lagi. Nenek moyang kita memberi pelajaran, yaitu kalau mimpin ojo dumeh, jangan sombong. Yang sombong siapa, Pak? Setahu saya, Anda merupakan calon presiden yang paling sombong. Ini saya kasih tahu 3 bukti menunjukkan bahwa Anda merupakan calon presiden yang paling sombong. Pertama, merasa bangga berlebihan. Di sini, Anda terlalu percaya diri karena mendapat dukungan dari Jokowi. Bahkan, belum pemilu saja dirimu sudah mengklaim bahwa akan memenangi dalam pertarungan politik kali ini. Yang kedua, menganggap diri besar dan hebat. Hal ini terlihat dalam debat kemarin, di mana Anda menyerang Anies mengenai persoalan demokrasi. Padahal pertanyaan Anies soal demokrasi menyangkut kebebasan bicara, tapi yang terjadi apa? Anda secara sengaja menggiring opini membahas persoalan demokrasi mengenai pemilihan gubernur, yang jelas-jelas di sini Anda ingin menunjukkan sikap arogansimu, bahwa tanpa dirimu, Anies tidak ada apa-apanya. Terakhir, menghina orang lain. Lagi-lagi, ini persoalan debat kemarin mengenai putusan MK yang mempersoalkan batas usia capres-cawapres. Padahal debatnya sudah selesai. Tapi yang mirisnya, ketika dirimu berpidato di ribuan kader Gerindra, Anda secara terang-terangan menghina Anies dengan bahasa yang kurang pantas. Jadi sadar, Pak, bukan calon pemimpin lain yang sombong, melainkan dirimu itu sendiri. Capres paling sial se-Indonesia menurut gue itu Prabowo. Waktu dapat wakil bagus, pinter, lawannya elektabilitasnya tinggi, backingannya kuat. Sekarang elektabilitasnya tinggi, wakilnya lu lihat, beban. Ada aja ulah ya wakilnya. Ini Pak Prabowo tuh versus everybody. Dari dalam wanti-wanti, dari luar juga jaga-jaga. Makanya beliau menghibur diri dengan joget. Karena beliau udah pusing, dari luar dari dalam semua kena serangan. Semangat, Pak. Kalau memang Bapak memang tulus untuk negeri ini, ya semoga terpilih, Pak. Amin. Mas Ganjar, kita tahulah ya bagaimana prosesnya, ya.
Yang intervensi siapa? Ya kan? Yang intervensi siapa? Tapi intinya adalah kita tegakkan konstitusi, kita tegakkan undang-undang, kita perbaiki yang kurang sempurna, dan kita patuh kepada komitmen undang-undang itu sendiri. Jadi saya kira itu tentang apa tadi disampaikan Pak Anies. Dalam hal ini saya setuju dengan Pak Anies. Waktunya masih ada, Bapak? Saya sependapat kita harus membuat yudikatif kuat, harus ada merit system, harus ada ujian-ujian yang baik. Waktunya supaya habis hakim sekarang, itu Bapak. hakim yang Terima terbaik kasih untuk Indonesia. atas jawaban. Gue ngelihatnya lebih kayak yang penting bunyi. Petasan korek ya. Ya yang penting bunyi. Kalau nggak bunyi, biar nggak bagus. Biar nggak kosong-kosong Biar amat nggak lah. kosong banget ya. Saya setuju, saya sependapat. Sama. Artinya sama. Dicopot masih jadi hakim, bukan ketua doang. Kalau kayak gitu namanya bukan copot, geser. Iya, geser doang itu. Prabowo itu bukan dikhianati, tapi dia mengkhianati dirinya sendiri sebagai oposisi rezim dan bergabung dengan rezim. Jadi kita tidak perlu menyalahkan Anies Baswedan. Sudah jelas dalam debat Capres kemarin kalau Prabowo menyerah dan ingin berkuasa melalui rezim tersebut. Jadi apa? Yang perlu diperbaiki adalah pola pikir. Kesalahan apa yang ada pada Prabowo? 1. Dia mengkhianati dirinya sendiri sebagai oposisi. 2. Dia rela tunduk pada rezim demi kekuasaan. 3. Menyalahi aturan pasal 13 ayat 1 dan 3. Silakan baca sendiri. Jadi kesimpulannya Anies Baswedan tidak berkhianat. Jadi saudara-saudara sekarang pakai akal sehat Anda. Kalau masih berkata Prabowo dikhianati, segera ke dokter, periksa otak Anda. Segera periksa otak Anda sekalian ke dokter. Jika terbukti otak Anda sehat, itu hal yang mustahil. Saya jamin dan saya pastikan otak Anda semua tidak sehat dan harus diterapi. Jadi saudara-saudara, kalian jangan jadi orang bodoh dan gampang dibodohi. Bersihkan Indonesia. Saudaraku sebangsa dan setanah air, memang beberapa hari belakangan ini, semenjak Bapak Prabowo menyatakan etik-etik dasmu itu ramai dibicarakan di media sosial, ramai diperdebatkan di media sosial antara para pendukung dari Bapak Prabowo Subianto dan para pendukung dari Bapak Anies Rashid Baswedan. Banyak yang mengatakan bahwa Anies Rashid Baswedan bisa menjadi gubernur di DKI Jakarta kala itu hanya karena ada dukungan dari seorang Prabowo Subianto. Namun ada juga yang mengatakan bahwa seorang Prabowo Subianto dia tidak bisa berbuat apa-apa jika saat ini tanpa ada dukungan dari seorang Presiden Joko Widodo dan lain sebagainya. Karena seringkali jika saya menyimak di beberapa perdebatan di platform media sosial, banyak sekali mereka mengungkit, saling serang satu sama lain. Terkadang saya merasa lucu. Lucu karena para elit mereka duduk santai, para elit mungkin mereka makan siang bersama, tetapi kita yang para relawannya, kita yang para pendukungnya malah saling serang. Tolonglah, gunakan logika akal sehat kita. Jangan hanya demi untuk memenangkan pasangan capres dan cawapres yang kita ungguli saat ini, lalu kita harus saling adu jotos, saling adu gagasan di media sosial, saling berdebat, saling ribut dan lain sebagainya. Sementara mereka di sana hanya menikmati. Menang dan tidaknya dari pasangan capres dan cawapres yang kita ungguli saat ini, tetap juga tiap hari kita yang kerja, tiap hari kita yang cari makan sendiri. Bukan mereka yang kasih kita makan siang, makan pagi, maupun makan malam. Mari, berpikirlah lebih kritis lagi. Katanya calon presiden nggak boleh joget-joget. Harus joget, Pak, biar sehat. Mari kita jogetin saja. Gaskin, Pak. Baru atau orang gas. Dari 400 juta anak. Waduh, Mas. Guys, jadi itu adalah salah satu contoh dari pendukungnya Anies yang memang
hobinya itu memotong video lalu menyebarkan misinformasi ya, dengan tujuan agar Gibran atau Pak Prabowo ini terlihat jelek. Jadi di video yang aku search tadi itu sebenarnya videonya mengatakan bahwa Mas Gibran itu mengatakan makan siang dan minum susu gratis itu sudah dinikmati 400 juta anak dari 76 negara. Tapi sama Bang Farlok, 76 negaranya dipotong lalu hanya menampilkan sudah dinikmati oleh 400 juta anak. Jadi memang niatnya ini memang untuk agar Mas Gibran ini terlihat blunder, terlihat salah ngomong, biar dihujat, biar dibully. Ya tujuannya biar suaranya pendukung Mas Gibran ini pindah ke ke pendukung Anies, dan ini sampah banget. Sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Baik. Tolong jangan panggil saya Eyang atau Mbah. Kalau saya senangnya jangan Mas Gibran aja yang dipanggil Mas. Begitu dong, Mas Bowo gitu dong. Kalau kekuatan Jokowi dan Prabowo bersatu, ya kira-kira. Apalagi ada LDP di situ. Apalagi ada Pandawa 5 di situ. Sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Baik. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Tidak semua etik. Hukum dan demokrasi dianggap sepele oleh Prabowo. Waspada jangan sampai Indonesia jatuh di tangan yang salah. Ternyata tidak cuma sekali loh Prabowo ngomong seperti ini. Tunggu, ini mereka ngomong ya. Pertumbuhan bagus. Pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 5%. 5% gasmu. Jadi gimana menurut kalian? Masih percaya dengan si gemoy ini? Mundur Wir, cawapres gue bagi-bagi ilmu bukan susu. Mundur Wir, calon presiden gue sudah pernah menjabat 10 tahun jadi gubernur. Mundur Wir, gue suka strawberry bukan belimbing sayur. Mundur Wir, dia minumnya asam sulfat bukan asam folat. Mundur Wir, cawapres gue berani datang debat. Mundur Wir, capres gue punya gagasan. Mundur Wir, capres gue sukanya lari bukan nari. Mundur Wir, cawapres gue satu-satunya figur di trias politik Indonesia. Mundur Wir, mau jadi pimpinan tapi bukan geng Solo. Mundur Wir, kita milih pemimpin bukan pencu. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video dan juga kita menyaksikan parodi dari netizen yang bikin kita tertawa, yang bisa menghibur kita semua. Semoga saja dari parodi-parodi tadi kita bisa menyimak pesan-pesan penting. Seperti misalnya seorang Prabowo Subianto, dia merasa bangga karena di belakangnya ada seorang Presiden Joko Widodo dan juga ada Pandawa 5. Saudaraku sebangsa dan setanah air,
sedikit saya menanggapi dengan pernyataan singkat yang dilontarkan oleh Bapak Prabowo Subianto ketika dia merasa dirinya kuat karena di belakangnya ada seorang Presiden Joko Widodo dan juga ada Pandawa V. Saya mau katakan begini, bahwa kita rakyat Indonesia harus berpikir secara rasional, jangan emosional. Kenapa saya katakan demikian? Perlu kita ingatkan kembali bahwa seorang Presiden Joko Widodo itu dia akan berkuasa di bangsa ini hanya sampai Oktober 2024. Setelah itu Presiden Joko Widodo akan kembali sebagai rakyat biasa sama seperti kita. Lantas apakah seandainya Prabowo Subianto ini menang di pemilu 2024 sampai 2029 itu, apakah dia akan mengikuti arahan dari Presiden Joko Widodo yang dalam tanda kutip adalah rakyat biasa sama seperti kita? Tentunya tidak. Sikap pendendam, sifat arogansi yang dimiliki oleh seorang Prabowo Subianto akan susah untuk menerima buah pikiran dari siapapun. Dan apalagi buah pikiran atau ide itu datang dari kita yang rakyat biasa. Lebih baik kita selamatkan bangsa ini dari sekarang. Pilihlah pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang track recordnya itu jelas. Itu adalah harapan saya. Jangan sampai besok lusa kita menyesal ketika bangsa dan negara ini dipimpin oleh seorang Prabowo Subianto. Hati-hati. Mari kita lanjutkan lagi. Wakanda no more, Indonesia forever, meledak. Anggaran itu kemana perginya? Perginya ke petani bambu. Uang itu diterima oleh rakyat kecil. Justru 550 juta itu diterima siapa? Petani bambu, pengrajin bambu. Kalau saya memilih besi, maka itu impor dari Tiongkok mungkin besinya. Uangnya justru tidak ke rakyat kecil. Kalau gempa bumi itu di luar kendali manusia. Tapi kalau air hujan itu dalam kendali manusia. Curah hujan tidak dalam kendali kita. Aneh, betul-betul aneh. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rock, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Ingin menghentikan reklamasi, tapi sekarang memberikan izin untuk pulau reklamasi. Dari masa kampanye, kami tidak berencana membongkar yang sudah jadi. Karena itu kami tidak pernah mengatakan membongkar reklamasi, istilahnya tidak pernah menolak reklamasi. Kenapa tidak dibongkar? Kerusakan lingkungannya hebat sekali. Karena itu solusi yang kami tawarkan adalah bekerja sama dengan perbankan, bukan menyiapkan perumahan. Kerjasama dengan perbankan, dengan Bank DKI yang kita siapkan adalah kredit. Mereka bisa mendapatkan kredit itu tanpa memberikan DP. Dulu janjinya apa ya? Untuk DP rumah DP 0 rupiah sendiri itu kan sempat ini Pak mendapatkan kritik karena menurut masyarakat itu biayanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Bapak ketika kampanye. Itu gimana Pak? Ya, itulah rekam jejak digital dari seorang Anies Rashid Baswedan yang membuktikan kepada kita rakyat Indonesia bahwa Mas Anies Baswedan memang tukang ibul. Mas Anies Baswedan memang pandai dalam bernarasi dan merangkai kata-kata. Rekam jejak digital yang kita simak bersama-sama ini semoga saja bisa mengingatkan kita kembali ketika
Anies Rashid Baswedan menjabat sebagai gubernur di DKI Jakarta. Ada banyak hal sebenarnya yang terjadi di DKI Jakarta selama Anies Rashid Baswedan memimpin 5 tahun yang lalu. Tetapi sampai saat ini rekam jejak digital itu masih terus berseliweran di media sosial, dan saya berharap bahwa kita rakyat Indonesia bisa sadar. Kita rakyat Indonesia bisa mempelajari apakah pantas dengan rekam jejak digital yang kita peroleh saat ini yang dilakukan oleh Anies Rashid Baswedan di masa lalu itu bisa menjadi acuan untuk meyakinkan kita bahwa di pemilu 2024 nanti kita akan memilih Bapak Anies Rashid Baswedan. Kembali lagi tergantung dari keputusan hati kita masing-masing, dari suara hati kita masing-masing. Karena memilih pemimpin itu adalah hak prerogatif yang ada dalam diri kita masing-masing. Tidak bisa dipaksa oleh siapapun, walaupun dengan uang segepok, walaupun dengan amplop yang terus kita peroleh seperti yang dilakukan oleh kubu Prabowo dan Gibran. Mari kita lanjutkan lagi. Ada yang lagi nge-branding dirinya seolah-olah dia oposisi, tapi dia sendiri bukan oposisi. Bahkan belum pernah menjadi oposisi. Siapakah dia? Guys, pasca debat kemarin gue jadi kepikiran, kok ada ya orang yang dengan pedenya bicara oposisi, seolah-olah dia oposisi sejati. Siapakah dia? Ya, Pak Anies Baswedan. Dalam debat pertama kemarin jelas banget terlihat Pak Anies seolah-olah memposisikan dirinya sebagai oposisi atau pihak yang berada di luar pemerintah saat ini. Apa Pak Anies gak nyadar ya kalau dia didukung oleh PKB dan Nasdem? Itu partai pendukung Pak Jokowi, dan sampai sekarang masih ada menteri dari partai tersebut di kabinet Pak Jokowi. Dan lagian memang Pak Anies pernah merasakan jadi oposisi. Punya partai juga enggak kok. Oposisi dari mana kalau diusung partai yang ada dalam pemerintah? Aneh kan, memposisikan diri sebagai oposisi tapi dia sendiri bukan oposisi. Seharusnya kalau memang mau jadi oposisi jangan tanggung-tanggung. Semua menteri dari partai-partai pendukung Bapak keluar dulu dong dari kabinet, baru bicara oposisi. Masa oposisi cuma dijadiin dagangan doang? Ngarep suara dari oposisi tapi pendukungnya sendiri masih di dalam pemerintahan. Jadi untuk yang nonton video ini, kita semua harus cerdas dalam memilih pemimpin. Jangan gampang terbuai dengan kata-kata dan janji-janji manis, apalagi ucapan dan perbuatan gak sinkron. Bahaya tuh. Bagaimana menurut lo? Tuh, saya nih rekam jejaknya. Dia pernah memimpin tidak? Kalau tidak pernah memimpin, mohon maaf banget nih Pak Anies ya. Mohon maaf dulu ya. Pak Anies ngomong kayak gitu seakan-akan Pak Anies nggak punya jejak digital yang buruk ya Pak Anies ya. Kalau saya ya Pak ya, kalau saya milih presiden, saya lebih milih sama pemimpin yang nggak terlalu banyak omong tapi eksekusinya tepat Pak. Daripada pemimpin yang jago merangkai kata-kata, manis di bibir tapi eksekusinya nggak ada yang tepat semua Pak Anies. 01 didukung UAS, Ustadz Abu Somad. Nah kalau 02 didukung sama Gus M, lu pilih yang mana pada? Kalau gua sih ikut Ustadz Abu Somad aja dah. Udah ketahuan, mantep, keren, pinter, sekolah juga jauh. Ini mah keder dah lo kalau gua kasih tahu. Assalamualaikum. Angin tidak punya KTP. Menurut aku ini pernyataannya kocak banget sih emang. Aku ngerti kenapa sih dia sampai mengeluarkan pernyataan kayak gini tuh. Pasti karena dia tuh gemes banget gitu. Dia tuh pengen menjelaskan dia nggak bisa mengatur angin gitu. Karena angin kan menyebar ya, bisa kemana-mana. Makanya susah kan jadi seorang pemimpin, apalagi jadi presiden. Menurut aku jadi presiden itu tanggung jawabnya besar banget. Nggak semua orang bisa gitu jadi presiden. Dan menurut aku nggak ada satupun manusia yang bisa sempurna gitu jadi seorang presiden. Menurut aku Indonesia tuh sekarang semakin maju gitu ya. Walaupun ya memang harus diakui masih banyak yang perlu diperbaiki. Tapi banyak banget hasil karya pemerintahan yang sekarang tuh yang memajukan Indonesia gitu loh. Jadi kalau ada paslon yang kerjaannya tuh menjelek-jelekan pemerintahan yang sekarang gitu ya, mengkritik pemerintahan Pak Jokowi gitu ya, merasa punya gagasan yang paling bagus, harusnya Indonesia nggak begini, seharusnya sistemnya tidak begitu, ingin merubah sistem gitu ya. Aku menilainya jadi kayak sombong sekali ya Anda. Bahasa awamnya gini deh, kalau misalnya kamu yang
menjadi presiden 10 tahun terakhir ini, belum tentu Indonesia bisa jadi kayak sekarang. Dan menurut aku nih, kalau ada paslon yang kampanyenya itu menjelek-jelekan pemerintahan sekarang, pemerintahan Pak Jokowi, bahkan menjelek-jelekan paslon lain, itu belum tentu dia di mata masyarakat tuh jadi bagus. Tidak begitu cara merebut hati masyarakat. Ada anak pejabat sampai di lampu merah, lampunya nyala yang merah, bukan berhenti, malah lampu merahnya dibongkar. Yang ketawa berarti cerdas, yang gak ketawa belum baca berita. Betul apa betul? Bisa. Oh ya, Anies gak bisa joget katanya. Iya. Pinternya di kata-kata aja. Kalau ada gagasan tak perlu berjoget. Anies bilang katanya kalau punya gagasan nggak joget-joget Pak. Sekarang kan Kalau ada gagasan tapi mau joget nggak boleh? Boleh sih. Boleh sih ya. Gagasan gue boleh nggak? Pak, saya Pak. Tolong pelajari gagasan saya. Pelajari dong. Berarti nggak merasa kesindir ya Pak? Jangan komentar tanpa dipelajari. Berarti nggak merasa kesindir ya Pak? Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa pada kesempatan ini. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menghibur kita semua, bisa menambah hal-hal baru, bisa menambah informasi-informasi baru dalam kehidupan berpolitik, khususnya yang berhubungan dengan Bapak Prabowo Subianto dan juga Bapak Anies Rashid Baswedan yang sudah saya kumpulkan dan saya persembahkan kepada pemirsa sekalian. Dalam cuplikan video yang terakhir tadi ada hal penting yang menurut saya luar biasa yang disampaikan oleh seorang Prabowo Subianto ketika dia mengatakan bahwa tolong dong pelajari gagasan saya. Lalu sebenarnya apa yang disampaikan oleh seorang Prabowo Subianto saat turun kampanye? Karena memang rakyat Indonesia hampir tidak tahu tentang program-program, tentang visi misi yang dilakukan oleh seorang Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana rakyat mau tahu ketika mereka turun berkampanye, yang mereka sosialisasikan itu adalah makan siang gratis dan minum susu gratis, lalu ditutupi dengan goyang-gemoy. Selalu saja seperti itu. Apalagi Gibran Rakabuming Raka diajak untuk berdialog dan berdiskusi saja susah, tidak pernah datang, selalu mangkir, selalu punya alasan bahwa oh, saya ada undangan di sana, saya ada undangan di sini dan lain sebagainya. Tetapi kami sebagai rakyat bisa menilai bahwa inilah bukti bahwa calon-calon pemimpin seperti ini memang belum memiliki kemampuan untuk memimpin bangsa sebesar Indonesia ini. Dengan demikian bahwa kita rakyat Indonesia, kita harus berpikir kritis. Tidak bisa negara sebesar Indonesia ini dipimpin oleh manusia-manusia yang mentalnya karbitan seperti ini. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras.